selain menjadi pelembut hati, nanti dengan semua kesibukannya akan menjadi sebuah kebanggaan, akan menjadi sebuah investasi dan lain sebagainya. Bahkan bisa menjadi media pendidikan terhadap anak dan keluarga. Jadi tempat kakek saya yang mana SD saya lebih banyak berinteraksi di sana dengan saudara saya di kampung gitu. Hampir serumah itu penuh dengan orang memahat patung, Ibu. Nah, karena kakek buyut saya adalah pencipta patung yoga yang bulat itu loh, Bu. Yang karyanya ada di Museum Puri Lukisan Ubud. Jadi minta izin sama Bapak, tempatnya udah nggak dipakai, bisa nggak saya pakai? Gitu. Ya silahkan katanya. Tapi untuk menghormati beliau, nama beliau tetap saya pakai. Saya kasih Tony di depannya. Ada ruang yang dibangun dengan dinding, dan ada ruang yang dibangun dengan gagasan. Hari ini kita memasuki sebuah ruang yang tidak hanya menampung karya, tetapi juga memelihara kemungkinan. Tony Raka Art Gallery. Di baliknya berdiri seorang perancang ruang sekaligus perancang ekosistem. A. Bagus Tony Hartawan yang melanjutkan warisan A.A. Gede Raka Wirayuda, namun tidak berhenti di sana. Ia memperluasnya menjadikan galeri bukan sekedar tempat melihat, tetapi tempat mengalami. Disinilah seni bertemu kopi, tradisi bertemu kontemporer, dan manusia bertemu dirinya sendiri melalui karya. Dalam episode ini, kita tidak hanya akan berbicara tentang galeri. Kita akan menyelami bagaimana sebuah ruang bisa menjadi organisme hidup yang tumbuh, bernafas, dan terus berubah. Di sini banyak karya keren, sini kita bedah. Ya, selamat siang Pak Tony. Terima kasih. Ya. Kali ini Lengkung Seni bersama dengan founder dari Tony Raka Art Gallery yang ada di Ubud. Ya, saya. Dan ini sebuah kehormatan buat kami bisa berbincang langsung dengan Bapak. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Kita ingin tahu nih Pak, awal mula Tony Raka Art Gallery ini sebenarnya Bapak sebagai kebetulan generasi kedua ya Pak ya, dari ayahanda. Apa sih kenangan paling awal Anda terkait dunia seni yang diturunkan atau diperkenalkan oleh ayah Bapak? Jadi ya terima kasih Ibu Sisi sudah meluangkan waktu untuk memberi saya kesempatan sebagai liputan acara Ibu. Saya berusaha untuk menjawab semua pertanyaan Ibu, mudah-mudahan sesuai dengan yang Ibu tanyakan ya. Dan juga menginspirasi buat adik-adik muda kita ya. Jadi mengenai pertanyaan Ibu yang tadi, apa inspirasi saya pertama dari orang tua gitu ya Bu ya, sampai saya terlibat di art. Jadi kurang lebih itu dari kecil saya bertumbuh di keluarga seniman Ibu. Jadi tempat kakek saya yang mana SD saya lebih banyak berinteraksi di sana dengan saudara saya di kampung gitu. Hampir serumah itu penuh dengan orang memahat patung Ibu. Karena kakek buyut saya adalah pencipta patung yoga yang bulat itu loh Bu, yang karyanya ada di Museum Puri Lukisan Ubud. Jadi banyak orang dari baik itu orang desa maupun desa lain belajar untuk mematung di tempat kakek buyut saya yang juga kakek saya tinggal di sana. Kakek buyut saya punya anak 4 laki-laki dan semuanya memahat di sana. Dan bapak saya bertumbuh di sana. Saya kecilnya juga SD-nya di desa, suka bergaul di sana gitu. Jadi begitu saya melihat seni. Termasuk kemudian bapak saya waktu saya lihat bertumbuh di sini juga sebagai seniman, karena beliau dulu drop out sekolah kedokteran hewan Ibu. Nah, kemudian kawin, tidak meneruskan kuliahnya. Jadilah beliau pemahat. Dan kemudian beliau juga terinspirasi dari dunia yang
sangat kental dengan seni di keluarganya, kemudian berproses lah menjadi seniman patung. Dari situ beliau berusaha untuk hidup, jualan patung, disebutlah kemudian galeri, art shop dan lain sebagainya. Waktu itu di tahun 70 yang mana booming seni, booming tourism yang ada ke Bali, yang waktu itu bapak saya mendapat kesempatan bertumbuh sebagai galeri patung. Nah, gitu. Itu yang menginspirasi saya. Nah, kemudian saya lulus arsitektur tahun 95 di Surabaya, pulang ke sini, kebetulan bapak saya sakit, bisnis ini mulai stuck, dan begitulah saya masuk ke peran saya. Jadi tahun semenjak peralihannya itu di tahun berapa, Pak? 95, Ibu. 95 ya. Dan itu namanya sudah Tony Raka Art Gallery? Belum, atau namanya Raka Gallery. Tapi kemudian seperjalanan waktu, tahun 2003 saat itu teman-teman meminta saya biar menjadi galeri, berhenti jadi art dealer. Saya juga minta izin sama bapak, tempatnya udah nggak dipakai, bisa nggak saya pakai? Gitu. Ya silahkan katanya. Tapi untuk menghormati beliau, nama beliau tetap saya pakai. Saya kasih Tony di depannya. Jadi ini memang tempatnya di sini tempatnya sudah ya, di Pak? sini, Sudah tetapi lokasi, ya? Joglo ini belum ada, restoran itu di depan belum ada. Terus Peter Dietmar Space belum ada, jadi hanya ruang kosong ditinggalin yang di depan, yang mana sebenarnya tahun 95 itu masih dipakai sama ibu saya untuk jualan patung. Saya mulainya dari rumah tua di belakang, jadi living room saya rombak-rombak untuk menjadi dealer, Ibu. Iya, menarik, Pak. Jadi menurut Bapak ini art gallery ini melanjutkan ini pilihan atau panggilan menurut Bapak? Nah, ini yang menarik, Ibu. Nah, ini menurut saya sesuatu yang menjadi misteri dalam kehidupan gitu loh. Yang kalau saya sederhanakan untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, ini sebenarnya panggilan pertama. Karena bapak saya waktu itu stroke, maaf dalam bahasa ekonominya susah gitu, yang pernah jaya dulu, saya masuk dengan keadaan seperti itu, yaitu krisis 97 kemudian menyusul, Ibu. Kebetulan bapak saya adik saya meninggal, bapak saya stroke, jadi kapal ini sempat goyang. Enggak, sudah setengah tenggelam, Bu. Jadi saya panggilan untuk membantu keluarga yang saya satu-satunya anak laki yang tertinggal. Jadi apalagi setelah kakak saya perempuan menikah, ya saya yang harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan, Bu. Jadi panggilan ya, Pak ya. Panggilan. Tapi kemudian akhirnya benar-benar mencintai dan menggeluti itu ya, Pak ya. Seperti orang atau anak kecil yang dilempar ke kolam renang, tapi akhirnya senang berenang dan bersyukur bisa berenang gitu. Betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk Bapak sendiri kan backgroundnya tadi seperti Bapak bilang di Surabaya ya, Pak ya, kuliah, dan itu arsitektur ya, Pak ya. Menurut Bapak ini memang terkait ya bicara takdir, mungkin tadi jalan hidup, panggilan gitu kan. Tapi arsitektur dan seni ini sebenarnya menurut Bapak masih linear gak sih dengan? Oh, sangat linear, dan saya sangat bersyukur belajar arsitektur, kemudian bertumbuh di keluarga seni, kemudian ada tambahan-tambahan lainnya, misalnya saya banyak mempunyai teman-teman yang tertarik dengan spiritual dan budaya seperti seniman, itu akhirnya menjadi blend yang sangat menarik, Ibu, untuk bertumbuh menurut saya gitu loh. Yang itu yang kemudian saya simpulkan menjadi art of living, seni berkehidupan ya. Dan arsitektur itu menurut saya ilmu yang sangat menarik karena kita diajarkan banyak hal di sana. Kita diajarkan hal-hal yang sederhana misalnya. Tentang ruang, mempercantik ruang, bagaimana membuat ruangan berfungsi, itu hal-hal yang kasat mata kita lihat di pelajaran arsitektur. Tapi kita belajar tentang manusianya juga, belajar tentang budayanya, peka terhadap lingkungan, respect terhadap lingkungan, dan lain-lain seperti itu yang membuat saya bersyukur belajar arsitektur. Jadi saya terlatih untuk peka dan berpikir kompleks gitu, Ibu. Jadi memang terkait ya, Pak ya, tidak keluar jalur banget lah gitu ya, justru malah bisa saling melengkapi ya, Pak ya, antara arsitektur dan seni ini. Tetapi bahasanya agak berbeda, Ibu. Arsitektur itu adalah desain. Jadi desain itu dibuat dengan intention to please the people. Jadi kita
kalau melihat desain itu berfungsi dengan baik, lebih banyak orang akan terpuaskan oleh desain itu, terutama yang menyangkut fungsi. Iya, betul. Ya, itu kalau di arsitektur yang saya pahami. Sedangkan seni adalah bahasanya lebih banyak untuk memprovokasi, bahkan kadang-kadang mengganggu, yang intensinya adalah menstimulasi orang untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya di arsitektur ada juga hal itu, bagaimana merubah pola tingkah laku seseorang untuk menjadi seperti yang kita harapkan. Yang diharapkan. Ya, itu ada kaitannya juga di sini. Cuman seni melakukannya dengan bahasa yang lebih disturbing, gitu Ibu. Agak dalam nih Pak soal galeri ya Pak ya. Jadi galeri hari ini menurut Bapak sudah sesuai nggak sama konsep awal Bapak pada saat meneruskan atau menerima katakanlah dalam tanda kutip warisan ya dari orang tua ya Pak ya, kemudian Bapak mengembangkan dan segala macam. Nah, galeri hari ini menurut Bapak sudah di jalur yang benar gak? Udah di posisi kalau dari jalur yang diharapkan orang tua saya kan sederhana Ibu. Jadi harapannya hanya untuk mencari nafkah. Kalau dari hal itu ya mungkin kalau untuk kaya jauh ya Ibu ya, tetapi untuk lebih baik dari kemarin waktu saya terima sudah Ibu. Tetapi kemudian yang menjadi goal saya pribadi waktu membuat galeri ini, dan itu tertuang di konsep kita yang ada di website, yaitu menjadi bagian dari pertumbuhan seni dan budaya, minimal di Bali, kalau bisa di Indonesia menjadi part of art development gitu Bu. Ya, tujuannya sebenarnya itu. Jadi kalau dari goal itu saya rasa sudah lumayan tercapai ya Ibu ya. Karena jumlah orang yang datang ke sini yang darinya setiap harinya ya, nggak hanya waktu berpameran, hanya misalnya sebulan paling juga 5-6 orang hanya yang mau menjual dan membeli lukisan. Seni, Tetapi kemudian dengan umbrella atau payung yang saya buat sekarang dengan konsep ingin membangun kebun keindahan yang menaungi art design dengan art of living ini, ya minimal 50 orang sehari Bu. Ya kalau dikalikan 3 ya, segitulah jumlahnya minimal orang yang datang ke sini sebulannya. Jadi yang lebih menarik lagi, banyak itu anak-anak SMA sampai antri mau bikin yearbooknya di sini. Untuk foto-foto ya Pak ya. Dari situ saya senang karena anak-anak muda tertarik datang, kemudian ingin tahu lebih jauh dan menjadi bagian dari pertumbuhan seni di Indonesia gitu. Dan anak-anak muda ini yang kita harapkan ke depannya menjadi kolektor kita, menjadi seniman kita, menjadi insan-insan muda yang sangat menarik diajak berinteraksi ke depannya. Karena apa? Karena dibekali dengan pertumbuhan diri yang dibalut budaya dan seni gitu loh menurut saya. Nah, kalau itu ya. Jadi istilahnya ruang komersil sekaligus juga ruang kultural ya Pak ya, ini bisa disebut ya galeri ini ya. Iya, ruang komersil itu adalah buah dari buah sidekick gitu Bu ya. Dari bagaimana kita mau berlaku, bertumbuh untuk membangun keluarga ini, keluarga saya Ibu, biar bertumbuh di lingkaran atau lingkungan seni, budaya, jadi biar terbantu mereka menjadi orang yang berbudaya. Itu sederhananya Ibu. Jadi itu goal utama saya, bagaimana keluarga ini biar cantik, berlaku dan memegang silanya. Sila itu etika tingkah laku dan pertumbuhannya menjadi mempunyai rel. Nah, itu menurut saya seni dan budaya adalah medium yang sangat sempurna untuk bertumbuh ke sana. Nah, tapi kemudian kalau orang melihatnya, oh ini tempat seni yang menarik, oh ini galeri, oh ini bisa menghasilkan uang, ini menurut saya adalah buah dari berlaku ke arah yang kita yakini gitu. Jadi memang bisa tadi mungkin penonton Lengkung Seni harus tahu juga bahwa Tony Raka Art Gallery ini tidak sekedar ruang seni galeri seperti galeri seni pada umumnya, tapi terdiri dari beberapa part-part yang memang bisa dilihat dan dinikmati oleh siapapun yang datang ke sini ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa aja sih ini, seluas apa, kemudian apa aja bagian-bagian dari bangunan yang ada di Tony Raka Art Gallery ini? Jadi saya awali
saya bercerita dari saya bercerita atau mau menceritakan dengan menjawab pertanyaan Ibu tadi dengan sequence-nya. Bagaimana dia bertumbuh. Yeah. Jadi saya menerima galeri yang bangkrut tadinya, nggak jalan, terus kemudian ditinggalin ruang saja. Kemudian saya menjadi art dealer, kemudian didorong menjadi galeri oleh teman-teman seniman. Itu akhirnya terbentuklah Tony Raka Art Gallery. Tetapi kemudian dengan misi saya untuk membuat tempat ini menjadi destination dan tempat bertumbuh dan menginspirasi teman-teman muda atau teman-teman seniman, atau bahkan menjadi jendela informasi ya dari semua kegiatan kita di sini kepada masyarakat, nggak tercapai. Sampai akhirnya saya suka berkelakar sama teman-teman di kampung, itu kamu orang tabrakan di jalan ditonton, kok saya pameran nggak ditonton sih? Iya. Padahal mereka nggak bantu juga kalau tabrakan. Nah, akhirnya saya terinspirasi untuk membuat restoran, coffee shop di depan, Ibu. Terus saya bikin di sana dengan pemikiran dan inspirasi waktu saya jalan-jalan ke luar gitu, saya lihat selalu di depannya kayak Center Pompidou gitu. Saya lihat atau di Whitney Museum, saya lihat coffee shop, bookstore di depan. Wah, coba menarik ya. Tapi saya nggak bisa bikin coffee shop. Nah, akhirnya saya cari-cari jalannya, akhirnya terwujudlah coffee shop di depan, yang akhirnya jadi restoran. Nah, kemudian, nah ini anak menikah, ya udah kamu pegang gitu. Jadi saya bisa ajak bertumbuh juga. Terciptalah art lounge yang di depan dengan konsep sebagai living room dari orang-orang kreatif. Nah, di situ jadi itu menarik juga tuh. Jelasin, Pak. Ya, akhirnya di situ jadi saya host teman-teman seniman. Terus juga rumah ini menjadi lebih hangat. Kalau kita sebut ini rumah seni ya. Betul. Sama dengan rumah kita gitu. Jadi kalau kita punya dapur, di sanalah kita berkumpul sama teman-teman. Karena makanan, minuman jadi tempat yang paling warm. Untuk bersama-sama. Nah, itu juga fungsinya akhirnya the art lounge. Tetapi saya harus professionally run itu sebagai restoran, karena kalau nggak gitu nggak sustain dia, Ibu. Dan itu juga menjadi tempat ladang berlatih buat anak saya Bima dan keluarga kecilnya. Nah, bisa saya ajak bergandengan bisnis untuk, juga ya, belajar bisnis ya, Pak. Untuk bersiap-siap suatu saat saya tinggalkan, dia bisa berjalan sendiri gitu. Ya, itu terbentuknya art lounge. Nah, kemudian anak saya yang belajar hospitality di Belanda datang gitu. Saya ajak berkegiatan juga Uma gitu. Uma, ini Bapak bikinkan bersama space, kamu konsep deh. Menurut kamu gimana? Terus kemudian dia bikinlah konsep bersama space ini sebagai ruang alternatif untuk berkolaborasi dengan latar belakang multi interdisciplinary gitu. Jadi baik itu orang desain, orang seni, baik itu pematung, baik itu orang bikin movie dan sampai dengan sinematografi juga. Apapun bisa berkolaborasi. Makanya waktu itu dipakai berkegiatan oleh Indonesia Bertutur, Ibu, di sini. Jadi ini salah satu venue-nya yang yang dipakai dan mempunyai nafas yang sangat aktif waktu itu. Jadi itu. Nah, terbentuklah bersama space. Dan kemudian ada teman saya bilang, Tony, saya sudah 37 tahun berkarya di Bali dan saya nggak ingin terlupakan. Saya ingin karya saya tetap berkomunikasi dengan energi berkesenian di Bali dan di Indonesia. Dan dia mau retire dan sempat kena cardiac arrest. Terbentuklah kemudian Peter Dietmar Exhibition, permanent space gitu. Jadi ya itu bertumbuh sebenarnya dengan niat memang bertumbuh, ingin melayani, ingin berbagi dan ingin menjadi membuat tempat ini menjadi kebun seni kebudayaan yang menarik dikunjungi gitu. Jadi, seperti itu. Untuk galeri sendiri kan tadi Bapak juga sempat bincang-bincang sebelumnya bahwa Pak Tony ini membuat galeri itu untuk salah satunya adalah untuk ada masukan dari seniman-seniman di sekitar ya Pak ya, di Bali sendiri yang membutuhkan galeri seni itu seperti apa Pak? Jadi peran galeri ini terhadap kehidupan seniman ini seperti apa Pak? Jadi pada awalnya
saya tidak berniat untuk menjadi galeri, saya hanya ingin berinteraksi dengan teman-teman seniman, sering datang ke studio-studio seniman, ngobrol, bahkan uang pun terbatas membelinya. Jadi saya sering berinteraksi sama mereka yang secara tidak langsung akhirnya mengedukasi saya masuk lebih dalam, akhirnya menyenangi. Kemudian orang membaca saya menjadi orang yang cukup intens di art. Kemudian saya mulai majang gitu. Oh, orang mulai tertarik, membeli. Terus saya menikmati hasilnya, membeli lagi. Nah, itu yang membentuk diri saya menjadi art dealer. Nah, kemudian itu dari tahun 95 sampai 2002 saya menjadi art dealer. Nah, kemudian teman-teman seniman yang udah mulai kenal sama saya, Ton, kita tertarik untuk membuat platform galeri yang kekinian. Bikin dong, berhenti jadi art dealer gitu. Gimana caranya? Terus akhirnya udah duduk aja. Ya, teman saya seniman ya, waktu itu ya, maaf saya sebut namanya Mangu Putra gitu. Udah saya kumpulkan penulis, saya kumpulkan kurator. Kamu hanya mengalir, bertumbuh nanti dan memutuskan gitu. Nah, seperti itulah. Akhirnya terbentuklah pameran yang pertama saat itu 2003 yaitu dengan judul Self Exploration of 18 Artists. Jadi eksplorasi diri dari 18 seniman. Nah, jadi karya itu 18 seniman. Enggak, temanya itu. 18 seniman itu sebenarnya yang akhirnya menyetujui ikut pameran yang kita frame untuk tidak komersial, Ibu. Kita memilih untuk ke sisi naratif dan sisi apresiasi, tidak ke seni yang turistik. Itu yang membuat langkah pertamanya menjadi langkah penentu untuk arah yang berikutnya. Karena waktu itu hampir semua galeri sangat turistik arahnya, menjual karya-karya yang lukis yang ada puranya lah, yang ada bunganya lah, yang ada penarinya. Kita malah memajang lukisan karya seniman yang mukanya kayak monyet misalnya. Karena dia melihat dirinya waktu bercermin itu, saya seperti ini gitu loh. Jadi dia mengekspresikan dirinya di perspektifnya dia. Istilahnya melihat diri gitu. Ada yang ayam keluar, dirinya seperti itu. Jadi karena sangat berbeda kemudian, yang mungkin membantu kita untuk tampil berbeda gitu. Yang syukurnya waktu itu 80% karyanya diminati kolektor atau pembeli. Jadi itu yang membuat langkah kita berikutnya. Langkah awalnya jadi dapat momentumnya gitu Pak ya. Jadi dari tema yang diambil itu, tidak ke arah yang komersial. Kalau kita ke arah komersial, kalau diapresiasi oleh media seni, udah nggak diapresiasi, kemudian nggak ada yang laku, apa sih nggak ke langkah berikutnya saya gitu loh. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Nah, kalau sekarang berikutnya setelah pameran yang pertama, kemudian yang berikutnya ada pameran yang saat ini pun ada pameran ya Pak ya, sedang ada pameran. Nah, itu Bapak memilih atau mengkurasi sebuah karya untuk dipamerkan di Tony Art Gallery ini seperti apa? Standarnya seperti apa? Standarnya sebenarnya keseriusan teman-teman seniman itu, keseriusan dalam berkarya. Jadi kita bisa lihat sequence-nya. Berapa lama dia berkarya, di galeri mana saja, latar belakang berkaryanya, perubahan yang terlihat rekam jejaknya. Apakah perubahannya itu dilakukan dengan kesadaran dan diimbangi dengan keberanian untuk menempuh sebuah visi apa tidak gitu. Apakah itu hanya perkembangan yang untuk mengikuti demand pasar? Nah, yang mana itu gitu. Jadi saya sebagai seorang penikmat seni ingin mengkombinasikan dengan brand saya sebagai galeri juga. Bagaimana mewadahi seniman yang mempunyai tingkat apresiasi bagus, dengan kesadaran
dan terkonsep dengan bagus, kemudian yang masih bisa diterima pasar. Jadi bisa dibilang antara idealisme, tapi juga ada sisi bisnisnya tetap ada ya Pak, tapi tidak saling menguasai lagi, tapi lebih seimbang dan mungkin lebih porsinya lebih banyak idealismenya gitu Pak ya. Betul. Jadi kalau di satu sisi Ibu membacanya sebagai sebuah idealisme, kalau di sisi lain saya membahasakannya dengan lebih dari perspektif lain, yang saya gitu. Ya, jadi idealismenya yang saya, kenapa yang saya nikmati, kenapa yang saya sukai, kenapa yang saya believe atau percayai adalah biar saya menikmati perjalanan ini. Karena hidup ini sebuah perjalanan menurut saya Jadi apa gunanya hidup ini tanpa tujuan dan tanpa menikmati perjalanannya. Saya berusaha untuk hidup tidak berintention di nyari komersial, tapi kalau ujungnya sampai ke sana saya bersyukur gitu loh. Tetapi selalu niatnya adalah untuk create my own journey, enjoy my own journey, and share my journey if possible. Journey-nya itu bertumbuh nggak menua, tetapi melihat sesuatu itu sebagai lahan bertumbuh untuk bertambah bijak. Kenapa itu penting? Karena saya sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai anak dari bapak saya, sebagai anggota masyarakat, saya ingin melid keluarga saya dengan bagaimana saya berlaku, Ibu. Jadi arahnya ya Pak ya, Bapak sebagai penentunya, itu tujuan kompasnya hidupnya. gitu ya, kompas kalau kemudian keluarga. Orang membaca, oh menarik, oh saya bisa beli lukisan, oh berputar, ini adalah buah karma baik dari kita menekuni dengan endurance dan disiplin keyakinan kita dalam sebuah visi. Gitu. Nah Bapak sebagai orang Bali kemudian sangat kental ya dengan dunia seni Bali. Kemudian Bapak juga mempunyai galeri. Bagaimana Bapak melihat seni Bali saat ini? Apakah terjadi pergeseran nilaikah, baik itu seniman maupun dari tradisinya? Kalau dari sudut pandang Bapak seperti apa? Dari sudut pandang saya, menjawab pertanyaan Ibu tadi, sebenarnya yang perlu dilihat lagi sama perkembangan seni rupa dan budaya, baik itu seni kebudayaan yang dangkal sampai ke yang spiritual pun yang bisa kita lihat adalah benang merahnya adalah perubahan. Itu perubahan, jadi boleh dilihat yang paling sederhana misalnya dari arsipnya seni budaya Bali abad ke-16 ataukah mungkin ada yang sebelumnya sampai yang sekarang itu yang ada adalah perubahan. Ya, atau sederhananya dari bagaimana dari dinasti Warmadewa ya ke masuknya Hindu gitu. Terus sampai sekarang yang ada adalah berubah dan adapt. Ya, tetapi menurut saya perubahan dan adaptasi itu adalah sangat penting dilakukan dengan kesadaran menurut saya, Bu. Jadi yang perlu kita lihat adalah bagaimana berubah dengan sadar. Dan perubahan-perubahan yang ada itu kita harus meyakini bahwa semua orang berproses menghadapi perubahan dan everyone has their own battle gitu. Jadi we should respect itu ya perubahan masing-masing dan menurut saya, tetapi sebagai insan pribadi kita boleh dong menyimpulkan karena ini untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Jadi bagaimana saya melihat perubahan itu dan saya mau ambil peran di mana dan bagaimana bereaksi terhadap perubahan itu. Dan yang saya lebih penting bicarakan adalah perubahan saya untuk ikut berubah dengan kesadaran dan memakai itu sebagai perahu dalam journey saya dan keluarga saya gitu. Menarik sih pemikiran Pak Tony ini sangat depth, mendalam sekali gitu. Penonton Lengkung Seni bisa banyak belajar dari Pak Tony. Tapi Pak, sebagai galeri juga, bagaimana sih Bapak memaintain hubungan dengan seniman dan juga dengan kolektor seni gitu Pak? Seperti apa? Bagaimana saya memaintain hubungan antara seniman dan kolektor seni sebenarnya sederhananya adalah dengan memaintain bagaimana energi yang saya keluarkan, Ibu. Saya berusaha mengeluarkan energi yang
membikin diri yang disebut kemudian karakter itu bertumbuh sesuai dengan harapan untuk saya bertumbuh gitu, yang kemudian saya akan terima konsekuensinya bagaimana orang dan kemudian bereaksi terhadap pertumbuhan itu. Jadi saya memaintainnya bukan untuk berpura-pura atau meminta orang untuk ikut bertumbuh dengan saya. Tidak memaksakan ya. Tidak, artinya ya. Saya ingin menerapkan prinsip bertumbuh seperti pohon, bertumbuh aja dengan sendirinya, dengan harapan bertumbuh cantik. Kalau nanti misalnya burung suka datang, orang suka berteduh, itu adalah hasil saya bertumbuh sebagai pohon yang bertumbuh dengan sadar. Nah, tetapi kalau kemudian orang nggak suka berteduh di sini, terus orang nggak suka makan buah ini, mau yang lain, itu adalah bagian dari menghormati pertumbuhan orang lain. Gitu. Betul. Jadi bertumbuh jadi aja tidak ada yang dipaksakan ya Pak ya. Ibu, tidak ada kepura-puraan gitu menurut saya. Jadi hubungannya juga sangat jujur, terbuka, transparan ya Pak ya, antara seniman dengan kolektor dengan Bapak juga, dan memang membangun sinergi ya Pak ya, tanpa saling memaksakan atau memaksakan kehendak lah katakanlah gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kita coba ke restoran nih Pak sebentar. Kalau menurut Bapak nih, kopi dan makanan ini mengubah pengalaman seni seperti apa Pak gitu? Kaitannya sama seni ini apa Pak? Itu yang untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, itu yang saya sebut dengan art of living. The life is an art. The life is an art anyway gitu ya. Seninya termasuk ada seni makanan, di sana ada seni, makanya disebut seni kulinari kan. Betul. Gitu. Terus kemudian seni memahami selera orang gitu ya. Dan itu menurut saya berkaitan dengan kehidupan seni yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana saya mengkonsep makanan di depan itu adalah lebih banyak dari bagaimana saya melihat diri saya gitu. Ibu saya suka makan apa, suka bikin makanan apa gitu. Saya ambil resepnya dari ibu saya. Oh, saya pernah di Surabaya, dulu saya makan soto rasa Surabaya. Oh, udah bikin soto. Oh, ada sate ayam gitu. Jadi basicnya dari rumah ya Pak ya, dari makanan rumah ya. Dari makanan rumah. Tetapi kemudian saya sewa self consultant untuk menerjemahkan pemikiran saya. Gitu Ibu. Mungkin menjadi lebih kekinian mungkin gitu Pak ya, atau yang sesuai dengan lebih tematik ke arah yang saya ilustrasikan untuk menjadi bagaimana tempat itu bertumbuh gitu. Oke. Nah, bagaimana Anda melihat, balik lagi nih Pak ke seni, bagaimana melihat masa depan seni rupa Indonesia nih ke depannya akan seperti apa dengan lahirnya seniman-seniman muda, kemudian Bapak juga sebagai orang yang lahir dan besar di dunia seni, yang kemudian menjadi art gallery, pemilik art gallery. Bapak melihat seperti apa nih masa depan seni rupa Indonesia nanti ke depannya dengan tren yang berkembang sekarang gitu Pak? Sebenarnya ya dengan kata singkat Ibu, sebenarnya perkembangan seni rupa di Indonesia itu sangat besar sekali. Kemudian saya mau menyampaikan data. Kenapa saya bilang sangat besar dan bagus sekali Ibu ya. Pertama, the future is in Asia ke depannya ya. Perkembangannya akan ke Asia, juga ke Asia Tenggara, dan Indonesia adalah negara yang besar ya. Dan lagi bertumbuh gitu, ya. Dan marketnya besar. Jadi orang akan melihat bagaimana kelas bawah menjadi kelas menengah menjadi tingkat atas, yang dari dulu kita lihat datanya kalau sudah di titik menengah atas itu sudah mulai ada ketertarikan di seni. Itu pertama. Itu juga akan menjadi selain selain menjadi pelembut hati nanti dengan semua kesibukannya, akan menjadi sebuah kebanggaan, akan menjadi sebuah investasi dan lain sebagainya. Bahkan bisa menjadi media pendidikan terhadap anak dan keluarga. Nah, kemudian data yang lain menunjukkan bahwa Indonesia ini sangat kaya Ibu dengan seni budayanya. Oh iya, pasti ya Pak ya. Kalau kita bicara akar seni budaya kita itu ya, untuk menjadi bahan dari bertumbuhnya sebagai insan kreatif seni, membuat karya universal yang kekinian, sangat kaya kita akan bahan-bahan keakaran kita.
Jadi itu sangat optimis saya. Optimis ya ke depan ya. Ya, apalagi saya terakhir lihat di Venice Biennale begitu. Bagaimana seni-seni yang dihargai di sana adalah seni-seni yang menghargai akar gitu loh. Yang mengusung tradisi ya Pak ya. Ada simbol-simbol tradisi mungkin. Mungkin tidak mengusung tradisi ya, tetapi melihat dengan penuh kesadaran siapa diri kita. Kita tidak bermaksud mengusung, tetapi kita hanya perlu melihat as it is. Ya. Apa adanya, siapa kamu gitu kita loh. Siapa ya? Siapa kita? Karena menurut saya seniman yang baik itu adalah seniman yang menyuarakan kegelisahannya. Ya, kegelisahan tidak selalu artinya buruk ya. Kita hidup, kita berpikir, kita berinteraksi, itu kita digest, itu kita cerna. Oh, ini kok begini ya, ini kok begitu, kok diri ini begini, kok keluarga ini begini, kok kakak ini begini, kok bapak saya gini. Nah, itu kemudian yang dibahasakan, bisa menjadi bahan-bahan ini ya, perenungan, diekspresikan, betul. Menjadi sebuah karya seni. Ya, betul. Jadi tidak membuat oh dia mau bunga loh, saya buat bunga, nggak hanya begitu. Nggak sesimpel itu ya artinya. Nah ada nggak sih Pak yang dua pertanyaan terakhir ya Pak ya? Ada nggak ya yang belum sempat Bapak wujudkan nih? Artinya ini kan sudah bertumbuh dengan sangat luar biasa ya Pak ya, Tony Raka Art Gallery ini dengan segala macam perkembangan dan pertumbuhan yang tadi Bapak bilang. Masih ada nggak sih Pak yang mau Bapak tambahkan atau mungkin ya mungkin ditambah atau diubah atau apa gitu ke depannya yang ingin Bapak wujudkan? Yang saya ingin wujudkan adalah sebenarnya lebih banyak orang yang terinspirasi. Jadi saya ada kesenangan sedikit melihat bahwa saya mampu menginspirasi dan berkontribusi terhadap perkembangan sekitarnya. Dan juga termasuk anak-anak. Kemudian kalau anak-anak juga bisa berlaku dengan cantik, dengan penuh budaya, sangat beretika, terus kemudian menginspirasi orang lain, orang juga yang datang otomatis terseleksi dengan bahasa yang lebih santun, dengan laku yang lebih santun gitu. Tetapi dengan pemahaman yang sangat universal gitu ya. Kita bisa bicara seni tentang ingin berkontribusi tentang lingkungan misalnya. Kita bicara dengan bahasa seni tentang masalah sosial misalnya. Ini adalah hal-hal yang mungkin kita lakukan dengan bahasa seni. Berkontribusi, tetapi dengan cantik, bukannya dengan teriak, dengan memaki-maki kan gitu. Baik, yang terakhir nih Pak, kalau Bapak memulai lagi dari awal, apakah Bapak akan membuat yang seperti ini atau Bapak punya pemikiran yang berbeda? Jika hari ini Bapak diberi kesempatan untuk kembali lagi ke awal. Ya, jika saya dikasih kesempatan lebih awal, saya akan tetap memilih yang seperti sebelumnya karena dimulai dengan memberi. Memberi perhatian, memberi waktu, memberi niat untuk membantu keluarga gitu. Kemudian sampai saya di sini. Jadi itu yang saya syukuri akan saya pakai sebagai inspirasi untuk anak-anak. Mulailah dengan giving, bukan taking. Gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Tony atas waktunya, sangat berharga sekali percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Tony. Mari. Seni tidak pernah benar-benar diam. Ia bergerak melalui ruang, melalui manusia, melalui waktu. Di Tony Raka Art Gallery, kita melihat bagaimana seni bisa hidup di luar kanvas. Ia hadir dalam cara kita berjalan, berbicara, bahkan dalam cara kita menikmati secangkir kopi. Dari percakapan ini, kita belajar bahwa membangun galeri bukan hanya tentang menampilkan karya-karya, tetapi tentang menciptakan ruang di mana kehidupan dan seni saling bertemu. Dan mungkin disitulah makna terdalamnya. Ketika seni tidak lagi terasa jauh, tetapi menjadi bagian dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menyusuri lengkung-lengkung ruang ini bersama kami. Sampai jumpa di episode Lengkung Seni berikutnya, di mana setiap ruang selalu menyimpan cerita yang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa.